Pernah dengar kabar kalau menginap di hotel atau tinggal bareng pacar tanpa nikah bisa langsung digerebek polisi dan masuk penjara di tahun 2026 nanti. Kabar ini sempat bikin heboh, bahkan sampai masuk ke media internasional dan bikin turis asing takut ke Indonesia. Tapi, benarkah hukum kita sekarang seotoriter itu mencampuri urusan privat warga negaranya? Hari ini kita akan bedah tuntas pasal 412 UU nomor 1 tahun 2023 atau yang populer disebut pasal kohabitasi. Jangan skip, karena pemahaman yang salah bisa bikin Anda panik tanpa alasan, atau sebaliknya, abai terhadap risiko hukum yang sebenarnya. Pertama, kita harus tahu dulu apa isi pasalnya. Pasal 412 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori denda. Lalu apa bedanya dengan KUHP lama, WWVS? Di hukum yang lama, yang dilarang itu adalah overspell atau perzinaan bagi mereka yang sudah terikat pernikahan. Tapi di KUHP baru, ruang lingkupnya diperluas ke mereka yang hidup bersama, meski keduanya sama-sama lajang atau tidak terikat pernikahan dengan orang lain. Inilah yang secara hukum disebut kohabitasi. Nah, ini bagian paling krusial. Banyak yang mengira dengan adanya pasal ini, Satpol PP atau polisi bisa patroli tiap malam ke kos-kosan atau hotel untuk cek surat nikah. Jawabannya, tidak bisa. Kenapa? Karena pasal 412 adalah delik aduan absolut. Artinya, tindak pidana ini hanya bisa diproses hukum jika ada pengaduan dari pihak yang berhak, yaitu suami atau istri, jika salah satu sudah menikah. Orang tua jika pelakunya belum menikah. Anak jika pelakunya sudah punya anak. Jadi kalau Anda tinggal bersama dan tetangga atau ketua RT Anda keberatan, mereka tidak bisa melaporkan Anda ke polisi berdasarkan pasal ini. Kecuali mereka berhasil menghasut orang tua Anda untuk melapor. Tanpa aduan dari keluarga inti, polisi dilarang keras memproses kasus ini. Kenapa pasal ini tetap jadi perdebatan sengit? Para kritikus hukum menilai pasal ini melanggar hak privasi. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan dua orang dewasa atas dasar suka sama suka di ruang tertutup bukanlah urusan negara. Namun dari sisi pemerintah dan pendukung KUHP baru, pasal ini dianggap sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dan moralitas masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi institusi pernikahan. Pasal ini dibuat agar hukum kita punya warna Indonesia dan tidak melulu berkiblat pada hukum Belanda yang liberal. Mari kita buat ilustrasi agar lebih paham. Si A dan si B tinggal bersama di sebuah apartemen di Jakarta. Orang tua si A di desa tahu dan tidak keberatan. Tetangga di apartemen merasa risih dan melapor ke polisi. Apakah polisi bisa menangkap mereka? Secara hukum, tidak. Laporan tetangga akan ditolak karena tetangga bukan pihak yang berhak mengadu menurut UU. Tapi beda cerita kalau si A sebenarnya sudah punya istri sah dan istrinya melapor. Baru di situ hukum bekerja. Inilah fungsi pembatas agar pasal ini tidak disalahgunakan untuk persekusi atau main hakim sendiri oleh masyarakat. Kesimpulannya, KUHP baru memang mengatur moralitas, tapi tetap memberikan benteng privasi lewat sistem delik aduan absolut. Kita tidak perlu paranoid, tapi kita wajib melek aturan. Hukum itu pilar bangsa, dan memahaminya adalah kekuatan kita. Menurut Anda, apakah pasal kohabitasi ini sudah tepat atau justru berlebihan? Tulis pendapat hukum Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang paham hukum dan tidak terjebak hoaks. Sampai jumpa di pembahasan pilar hukum selanjutnya. Salam keadilan.